Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjelaskan terkait presentasi yang akan kami paparkan. Tak lupa juga sholawat beserta salam kita curah dan limpahkan kehadirat ke junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Raojan selaku dosen pengampu akuntansi keuangan lanjutan yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa memaparkan materi ini. Saya Alvaro dari kelompok 3 beserta teman-teman saya Nur Nabila, Maria Aska Al-Kibtia, Nufal Farid Permana, M. Al-Faruq Rabiul Zidni, Hana Kartika, dan Rizky Muhammad Adi Reza, Wilda Melani, Aditya, Putri Sabila, dan Afif Mukhtar akan menjelaskan materi terkait dampak akuisisi Bank Royal oleh Bank BCA terhadap transformasi perbankan di Indonesia. Untuk pemateri pertama, mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Muhammad Adi Reza dari kelompok 3. Di sini saya izin mempresentasikan kelanjutan dari teman saya. Dampak akuisisi Bank Royal oleh Bank BCA. Di sini ada daftar isi. Berikut merupakan materi-materi yang akan kami bahas, yaitu latar belakang, profil Bank Royal Indonesia, dan kepengurusan Bank Royal Indonesia, lalu pengertian akuisisi, merger, dan konsolidasi, lalu pengertian dan komponen laporan keuangan, terus struktur perusahaan setelah akuisisi, dan laporan keuangan tiap perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi, lalu rasio keuangan setelah akuisisi, dan hasil penelitian atau pembahasan, lalu kesimpulan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Industri perbankan di Indonesia sedang mengalami perubahan besar karena perkembangan teknologi digital. Salah satu fokus utama adalah peralihan dari layanan perbankan tradisional ke layanan perbankan digital yang lebih efisien dan berbasis teknologi. Perubahan ini dipicu oleh kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah dan oleh tekanan dari sektor teknologi keuangan yang menawarkan layanan inovatif. Bank BCA sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia menggunakan kesempatan ini dengan mengakuisisi Bank Royal Indonesia pada tahun 2019 senilai 988 miliar. Akuisisi ini adalah langkah strategis BCA untuk memperluas bisnis di bidang perbankan digital. Setelah akuisisi, Bank Royal berubah menjadi Bank BCA Digital pada tahun 2021. Menunjukkan komitmen BCA untuk menjadi pemain utama dalam layanan perbankan digital. Alasan BCA mengakuisisi Bank Royal adalah karena bank ini meskipun kecil memiliki potensi untuk menjadi entitas perbankan digital. Dengan cara ini, BCA dapat terus menjalankan perbankan konvensionalnya sambil mencari peluang di sektor digital. Dengan meluncurkan aplikasi Blue by BCA Digital, BCA menawarkan produk dan layanan untuk generasi muda. Namun, akuisisi ini juga menghadapi tantangan di dalam transformasi memerlukan investasi besar dalam teknologi dan sumber daya manusia. Di luar, persaingan dari fintech seperti Gojek dan Oppo semakin ketat. Penelitian tentang dampak akuisisi ini penting untuk menganalisis pengaruhnya terhadap transformasi perbankan digital di Indonesia dari berbagai perspektif. Selanjutnya yaitu profil Bank Royal. Bank Royal Indonesia
yang sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Rakyat Parahyangan, didirikan pada 25 Oktober 1965 di Bandung. Pada 21 Agustus 1982, namanya diubah menjadi PT Bank Pasar Rakyat Parahyangan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman. Pada 8 Januari 1990, status bank ditingkatkan menjadi bank umum dan namanya berganti menjadi Bank Royal Indonesia. Berkedudukan di Jakarta dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan. Bank Royal Indonesia didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Bank Royal Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia pada 13 November 1997 yang telah diperpanjang pada 24 Desember 2003. Anggaran dasar bank telah mengalami beberapa perubahan dengan yang terbaru pada 31 Juli 2018 yang dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan utama Bank Royal Indonesia adalah di bidang perbankan. Berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Suryo Pranoto nomor 52. Bank ini memiliki 1 kantor cabang utama di Surabaya dan 6 kantor cabang pembantu di lokasi seperti Laut Z, Mangga 2, Hayamuruk, Kelapa Gading, Tangerang, dan Tanah Abang. Selanjutnya yaitu kepengurusan tim manajemen Bank Royal Indonesia. Ada 2 kantor cabang, yang pertama yaitu kantor pusat, ada beberapa divisi dan bagian. Yang pertama yaitu divisi operasional Saudari Surjawati Hidayat, selanjutnya divisi bisnis Saudari Jeni, divisi SDM dan umum yaitu Saudari Poppy Dekoisma, bagian teknologi informasi yaitu Saudari Ci Jauna, bagian telusuri Saudari Stajaja Sukuma, bagian legal yaitu Saudari Sri Rahmawati, bagian akunting dan pelaporan yaitu Saudari Liju Saripah, bagian operasional yaitu Saudari Jonathan Sitanggang, SKI yaitu Saudara Handi Setiawan, SKMR PJS SKK Saudari Astri Handayani, yang terakhir itu Saudara Randi Anwar. Yaitu kantor cabangnya. Ada pimpinan cabang Surabaya yaitu Saudari Jong Indri Hartini. Untuk kantor cabang pembantunya yaitu pimpinan Capem Laut J yaitu Saudari Kristiadi M. Widjojo. Pimpinan Capem Kepala Gadingnya yaitu Saudari Riana Siani Goenadi. Pimpinan Capem Hayamuruk Saudari Wi Hardi Swastia. Pimpinan Capem Tangerang yaitu Saudari Sugih J. Widjaja. Pimpinan Capem Mangga 2 yaitu Saudari Ongki Kartono, dan yang terakhir yaitu pimpinan Capem Tanah Abang yaitu Saudari Kumalasari Sungkono. Saya Bella Melani, pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu komposisi pemegang saham Bank Royal per 31 Desember 2019. Komposisi pemegang saham berdasarkan Akta nomor 59 tanggal 13 Juni 2019, Akta Notaris Sakti LOSH terkait persetujuan penjualan seluruh saham dan persetujuan atas rencana akuisisi saham Bank Royal Indonesia kepada PT Bank Sentral Asia Tbk dan BCA Finance, sehingga komposisi modal disetor adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram, kepemilikan saham Bank Royal didominasi oleh PT Bank Sentral Asia Tbk dengan persentase sebesar 99,9997% yang menjadikan mereka sebagai pemegang saham pengendali. Sementara itu, PT BCA Finance memiliki kepemilikan yang sangat kecil, yaitu 0,00003%. Selanjutnya yaitu pengertian akuisisi, merger, dan konsolidasi. Yang pertama, akuisisi. Menurut IIN 2020, akuisisi adalah pengambil alihan perusahaan oleh perusahaan lain melalui pembelian saham mayoritas sehingga pengendalian berpindah ke pemilik baru. Yang kedua, berdasarkan PPRI nomor 28 tahun 1999, akuisisi adalah pengambil alihan bank yang mengakibatkan perubahan kendali. Yang ketiga, akuisisi bertujuan untuk meningkatkan sinergi, memperluas pasar, dan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu merger. Menurut IIN 2020, merger adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana hanya satu perusahaan yang bertahan.
Yang kedua, PPRI nomor 28 tahun 1999 menyebut merger sebagai penggabungan dua bank dengan mempertahankan satu bank dan membubarkan lainnya. Yang ketiga, konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan mendirikan perusahaan baru yang mengambil alih aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Yang kedua, dalam PPRI nomor 28 tahun 1999, konsolidasi melibatkan pendirian satu entitas baru dengan pembubaran entitas lama tanpa likuidasi. Selanjutnya ada laporan keuangan. Struktur formal yang menyajikan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas untuk membantu pengambilan keputusan. Laporan keuangan adalah struktur yang mencerminkan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu neraca, menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi, menyajikan pendapatan, beban, laba, atau rugi selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, menggambarkan perubahan modal pemilik. Yang keempat, laporan arus kas, menyajikan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, penjelasan rinci kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan. Struktur perusahaan sebelum akuisisi. Struktur yang pertama itu ada Dewan Komisaris yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Ibrahim Swemedi, yang kedua ada Imade Swewandi, yang ketiga itu ada Edison ST Marbun. Di struktur yang kedua ini ada Dewan Direksi yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Louis Halilintar Sajlim, yang kedua ada Diana Anarita, yang ketiga itu ada tim manajemen yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Surjawati, yang kedua ada Jenny. Struktur yang keempat itu ada kantor pusat yang bercabang menjadi 2. Yang pertama itu ada kantor cabang yang dipimpin oleh Tajong Indri Hartini. Yang kedua ada cabang pembantu yang dipimpin oleh Kristiadi M. Wijojo. Adapun alokasi bertahap dibagi menjadi 2 kelompok metode. Yang pertama ada metode alokasi bertahap yang memperhitungkan layanan timbal balik antar departemen-departemen pembantu. Yang kedua ada metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan layanan timbal balik antar departemen-departemen pembantu. Selanjutnya ada struktur perusahaan setelah akuisisi. Adapun alokasi bertahap dibagi menjadi 2 kelompok metode. Yang pertama ada metode alokasi bertahap yang memperhitungkan layanan timbal balik antar departemen-departemen pembantu. Yang kedua ada metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan layanan timbal balik antar departemen-departemen pembantu. Di sini juga ada contoh tabel strukturnya ya, teman-teman bisa dilihat contohnya. Selanjutnya ada laporan keuangan Bank Royal BCA sebelum dan sesudah akuisisi Bank BCA. Pembebanan biaya overhead pabrik merupakan hasil pembagian antara jumlah biaya overhead departemen produksi dengan dasar pembebanan yang dipakai pada masing-masing departemen produksi. Atas dasar tarif ini, biaya overhead pabrik ditambahkan pada produk di departemen produksi. Ini ada contoh tabelnya ya teman-teman, bisa dilihat dari tahun 2020, 2019, dan 2018. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang terkait dampak akuisisi Bank Royal oleh Bank BCA, yaitu laporan keuangan Bank Royal BCA sebelum dan sesudah. Nah, di sini ada arus kas, hitungannya dalam bentuk miliar rupiah. Nah, yang pertama yaitu ada arus kas aktivitas operasional, terus ada arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendapatan, terus yaitu penurunan atau kenaikan kas dan setara kas bersih. Terus selanjutnya yaitu kas dan setara kas pada awal tahun. Terus selanjutnya pengaruh fluktuasi kurs valuta asing pada kas dan setara kas. Terus yang terakhir yaitu ada kas dan setara kas pada akhir tahun. Terus rasio keuangan Bank Royal setelah diakuisisi
Rasio keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencakup rasio keuangan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi kondisi keuangan baik khususnya dan tentang laporan keuangan publikasi, yaitu sebagai berikut. Di sini ada rasionya guys ya, rasio keuangan. Di sini ada permodalan guys ya. Di sini ada rasionya dalam bentuk persen. Terus di sini ada tahunnya guys ya, dari tahun 2018 sampai 2019, yaitu sekitar 1 tahun. Nah, di sini yang permodalan yaitu ada 2, yaitu ada capital equity ratio atau CAR. Terus yang kedua ada aktivitas tetap terhadap modal. Terus yang selanjutnya yaitu aktiva produktif. Di sini aktivitas produktif ada 2 juga, yaitu yang pertama aktiva produktif bermasalah, terus yang kedua non performing loss atau NPL. Ada ya 2, yang A NPL gross sama yang B NPL net. Nah, yang ketiga PPAP terhadap aktivitas produktif. Terus rentabilitas, yang pertama yaitu ada return of asset atau ROA. Terus yang kedua yaitu return of equity atau NIM. Yang keempat ada BOPO, yang kelima ada biaya dana atau cost of fund. Terus yang terakhir ada likuiditas atau loan to deposit ratio atau LDR. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Al-Faruq Robiuzini. Selanjutnya rasio keuangan Bank Royal setelah diakuisisi. Rasio keuangan penting untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencakup rasio keuangan yang diatur di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi kondisi keuangan bank, khususnya tentang laporan keuangan publikasi, yaitu di antara berikut. Ada rasio keuangan. Rasio keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencakup rasio yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat itu OJK mengenai transparansi kondisi keuangan bank, khususnya terkait laporan keuangan publikasi. Ini ada di pinggir, bisa dilihat lebih rinci untuk angka-angka dan persenan-persenannya. Selanjutnya ada kredit per sektor ekonomi. Nah, setelah akuisisi oleh Bank BCA, Bank Royal Indonesia akan mengubah bisnisnya karena model saat ini tidak sesuai dengan rencana Bank BCA. Bank Royal Indonesia menghentikan penyaluran kredit baru dan mengalihkan kredit yang ada ke Bank BCA dan Bank BCA Syariah untuk melayani debitur. Nah, per 31 Desember 2019, saldo kredit yang tersisa di Bank Royal Indonesia adalah 8.632 juta. Selain itu, bank juga menghapus kredit bermasalah selama tahun 2019, sehingga rasio NPL per 31 Desember 2019 menjadi nihil. Selanjutnya ada penghimpunan dana masyarakat. Sejalan dengan produk lending, Bank Royal Indonesia juga menyelesaikan produk funding dengan menawarkan nasabah untuk mengalihkan simpanan dan layanan mereka ke Bank BCA dan Bank BCA Syariah, termasuk layanan payroll untuk nasabah bisnis. Per 31 Desember 2019, saldo dana pihak ketiga Bank Royal Indonesia tercatat sebesar 888 juta, mengalami penurunan signifikan dari 618,76 juta pada 31 Desember 2018. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya ada hasil usaha pada tahun 2019. Bank Royal Indonesia mencatat kerugian operasional sebesar 29.472 juta, berbanding terbalik dengan laba operasional tahun 2018 yang sebesar 4.884 juta. Setelah akuisisi, bank menghadapi kewajiban karyawan yang signifikan dengan biaya pesangon sebesar 14.570 juta.
dan beban pencadangan kredit sebesar 30.836 juta untuk hapus buku NPL. Bank juga tidak lagi menyalurkan kredit dan menerima simpanan sehubungan dengan rencana perubahan bisnis dalam setahun ke depan. Lalu yang selanjutnya ada hasil penelitian. Akuisisi PT Bank Royal Indonesia oleh PT Bank Sentral Indonesia atau BCA merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisi BCA dalam industri perbankan digital di Indonesia. Proses akuisisi ini telah berlangsung sejak 2019 dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Yang selanjutnya adalah latar belakang akuisisi. BCA menyelesaikan akuisisi Bank Royal pada November 2019 dengan menguasai 99,99% saham bank tersebut. Nilai akuisisi ini diperkirakan mencapai 988 miliar. Dengan akuisisi ini, BCA berencana untuk mengubah Bank Royal menjadi bank digital yang akan melayani segmen usaha mikro kecil, menengah atau UMKM, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perbankan. Selanjutnya, transformasi Bank Royal menjadi bank digital BCA bertujuan untuk yang pertama mengembangkan layanan digital. Bank BCA Digital akan beroperasi tanpa kantor cabang fisik, memanfaatkan platform digital untuk menjangkau nasabah. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan modal inti. Setelah akuisisi, BCA menyuntikkan modal tambahan sebesar 1 triliun untuk memperkuat modal inti Bank Royal, menjadikannya sebagai bank umum kegiatan usaha atau buku. Yang selanjutnya ada mengintegrasikan ekosistem. Meskipun Bank Royal akan tetap menjadi entitas mandiri, BCA berencana untuk mengintegrasikan layanan dan produk digitalnya dengan ekosistem yang lebih luas guna meningkatkan strategi bisnis. Lalu yang selanjutnya, dengan adanya transformasi ini diharapkan yang pertama akses lebih luas bagi nasabah. Nasabah akan mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan perbankan melalui aplikasi digital yang user friendly. Lalu yang selanjutnya ada inovasi produk. Bank Digital BCA direncanakan akan menawarkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan nasabah di era digital. Lalu yang terakhir ada peningkatan persaingan. Kehadiran bank digital ini juga akan meningkatkan persaingan di sektor perbankan Indonesia, mendorong bank-bank lain untuk bertransformasi ke model digital. Selanjutnya yaitu pembahasan akuisisi Bank Royal oleh PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA tidak hanya menjadi langkah strategis dalam memperluas layanan digital, tetapi juga menciptakan dampak yang signifikan bagi berbagai aspek industri perbankan di Indonesia. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai beberapa aspek penting dari akuisisi ini. Dampak terhadap strategi bisnis BCA. Setelah akuisisi ini, BCA mengarahkan Bank Royal untuk beroperasi sebagai bank digital BCA yang dikenal dengan aplikasi Blue. Aplikasi ini dirilis pada 2 Juli 2021 dan menawarkan layanan perbankan tanpa cabang fisik, memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Langkah ini merupakan respon terhadap kebutuhan pasar yang semakin mengarah ke digitalisasi, terutama di tengah persaingan yang ketat di sektor perbankan digital. BCA juga melakukan suntikan modal yang signifikan ke dalam bank digital BCA, meningkatkan modal inti dari 1 triliun menjadi 4 triliun pada Oktober 2021. Ini menunjukkan komitmen BCA untuk memperkuat posisi dan kapabilitas operasional bank digitalnya. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis hukum dan dampak sosial. Dari perspektif hukum, akuisisi ini harus memenuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Proses akuisisi telah mendapatkan persetujuan dari OJK dan seluruh
seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi termasuk pengumuman kepada publik dan transparansi dalam transaksi. Dampak sosial dari akuisisi ini juga cukup signifikan. Manajemen Bank Royal sebelumnya menghimbau nasabah untuk menutup rekening mereka dan menarik dana, yang menciptakan ketidakpastian bagi nasabah. Namun, dengan transformasi menjadi bank digital BCA, diharapkan nasabah akan mendapatkan layanan yang lebih baik dan lebih efisien. Reaksi pasar dan kinerja saham. Penelitian mengenai dampak akuisisi terhadap kinerja saham BCA menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam return saham sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar telah mengantisipasi langkah tersebut dan tidak menganggapnya sebagai kejadian material yang dapat mempengaruhi nilai saham secara drastis. Motif di balik akuisisi ini lebih bersifat non-ekonomi, berfokus pada inovasi dan konsolidasi dalam industri perbankan. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas, tapi juga untuk berkontribusi pada perkembangan ekosistem perbankan digital di Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita berada di part terakhir yaitu di bagian kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah akuisisi Bank Royal oleh PT Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA yang diumumkan pada tahun 2019 merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran BCA dalam menghadapi era digitalisasi di sektor perbankan. Proses akuisisi ini dilakukan dengan membeli 100% saham dari Bank Royal senilai 988 miliar yang kemudian diubah menjadi BCA Digital. Keputusan ini mencerminkan visi BCA untuk memperluas layanan digital banking guna menjawab kebutuhan nasabah yang semakin bergeser ke platform digital. Bank Royal sebelum diakuisisi adalah bank kecil yang memiliki fokus layanan perbankan konvensional. Dengan diambil alih oleh Bank BCA, entitas ini bertransformasi menjadi Bank BCA Digital yang sepenuhnya berorientasi pada layanan digital tanpa kantor fisik atau branchless banking. Transformasi ini tidak hanya memberikan solusi perbankan yang lebih efisien dan inovatif, tetapi juga menjadi langkah penting bagi BCA untuk memperkuat daya saingnya di industri perbankan digital yang semakin kompetitif. Akuisisi ini memungkinkan Bank BCA memperluas portofolio layanan dengan aplikasi Blue yang telah menjadi salah satu produk unggulan BCA Digital. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang mudah, yang aman dan nyaman kepada nasabah generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 3 ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Bye-bye.